Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami, kepadamu kami bersyukur atas anugerah yang begitu besar, sehingga kami boleh tetap di dalam persekutuan ibadah kami kepada Engkau, persekutuan ibadah bersama-sama. Tuhan, terima kasih bahwa Engkaulah Tuhan yang tidak pernah lelah untuk melawat kami dengan firman-Mu. Dan sampai hari ini kami juga ada kesempatan kembali untuk membuka kitab kudus-Mu, membaca serta merenungkannya. Mohon kiranya pencerahan, pertolongan, urapan kuasa Roh Kudus, supaya kami semua jemaat-Mu yang mendengar dan juga hamba-Mu yang Tuhan pakai menjadi alat menyampaikan firman Tuhan, yang mendengar, yang menyampaikan, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Allah kami kekal, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur dipelihara Tuhan, boleh kuat, boleh sehat, dan juga ada kesempatan untuk kita kembali bersekutu bersama-sama dalam ibadah kita kepada Tuhan. Dalam ibadah kita pada hari ini kita akan merenungkan satu tema yang sudah tidak asing bagi kita, tetapi itu merupakan sebuah bagian yang penting yang tidak boleh terpisahkan dari hidup kita hari lepas hari. Nah, apa itu? Itu adalah berbicara mengenai masalah bertekun di dalam ibadah. Tekun dalam ibadah. Nah, mari kita baca ayatnya dulu dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25 ya. Ayat 24 dan 25 dari Ibrani pasal 10. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya, dan berbahagialah kita semua yang memperhatikan, mempercayai dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara, berbicara mengenai masalah ibadah itu menjadi tantangan tersendiri di akhir zaman ini ya, karena banyak problema masalah kehidupan yang menjadi sebuah halangan di mana umat Tuhan untuk tetap semangat rajin dalam ibadahnya kepada Tuhan. Apalagi sekarang ini kita masih ada dalam sebuah tekanan COVID-19 yang belum berakhir, bahkan bertambah. Sekarang muncul lagi varian baru, sehingga situasi-situasi ini betul-betul memberikan pengaruh secara rohani, secara psikis, dan juga secara kehidupan hari-hari. Dan sehingga banyak jemaat-jemaat Tuhan yang oleh karena situasi sulit ini untuk rasanya berat melangkah beribadah ke rumah Tuhan. Nah, disinilah pentingnya kita memperhatikan kembali mengenai semangat kualitas ibadah kita kepada Tuhan. Apakah kita masih atensi, perhatian terhadap ibadah? Apakah kita ini melakukan ibadah kita biasa-biasa, medium? Ataukah kita masih tetap excellent dalam ibadah kita, memiliki roh semangat yang bernyala-nyala dalam ibadah kita kepada Tuhan? Atau mungkin sudah bergeser, mengalami degradasi, pengendoran-pengendoran
dalam ibadah. Nah, karena itulah sangat penting pada hari ini untuk kita mempelajari kembali dan juga melihat ke dalam introspeksi bagaimana sebenarnya sekarang ini kualitas semangat ibadahku kepada Tuhan. Jadi masing-masing kita, jangan bagaimana ibadah mereka, tapi ibadahku. Apakah kita memiliki roh yang excellent dalam ibadah kita kepada Tuhan? Karena dikatakan bahwa supaya kita melakukannya semakin giat. Jadi ada akumulasi yang menanjak, yang meningkat, bukan akumulasi menurun. Ya, semakin lama semakin kendor dan menghilang. Tapi menjelang kedatangan Tuhan, difirmankan oleh Tuhan supaya kita ini semakin giat, semakin rajin. Dan judul perikop ini berbicara mengenai masalah ketekunan. Nah, karena itulah tema kita hari ini berbicara mengenai bertekun dalam ibadah kepada Tuhan. Nah, saudara, pertanyaan yang perlu kita munculkan di sini, mengapa kita harus bertekun dalam ibadah kita kepada Tuhan? Karena memang ibadah ini, saudara, itu merupakan sesuatu yang sangat penting dan berharga di hadapan Tuhan. Seberapa penting dan berharganya ibadah itu, saudara? Wah, itu nilainya sangat luar biasa. Dan inilah yang kita lihat pada hari ini supaya kita mengerti hatinya Tuhan. Mengapa kita harus bertekun dalam ibadah kita kepada Tuhan? Kita mesti betul-betul menyadari dan mengerti tujuan Tuhan. Mengapa Dia menciptakan kita? Mengapa Tuhan menebus dan menyelamatkan kita orang berdosa? Nah, ini kita lihat di dalam Alkitab pada hari ini. Saudara, kalau kita kembali kepada kitab Kejadian, di mana manusia diciptakan oleh Tuhan, itu diciptakan pada hari yang ke-6. Sesudah Tuhan menciptakan semua ciptaan yang lain, langit dan bumi dengan segala isinya, maka Tuhan menciptakan manusia pada hari pada hari yang ke-6. Pada hari yang ke-6. Saudara, sesudah hari yang ke-6 itu datang adalah hari ke-7, namanya Sabat. Hari perhentian. Nah, dari sini kita bisa mengartikan bahwa manusia diciptakan pada hari yang ke-6 pertama-tama adalah untuk menyambut Sabat, hari perhentian, hari persekutuan dengan Tuhan, di mana manusia yang diciptakan tujuannya yang pertama dan yang utama adalah supaya manusia memiliki hubungan, relasi, ya, persekutuan dengan Tuhan secara personal antara manusia dengan Tuhan. Nah, ini kita mengerti lewat firman Tuhan. Untuk apa manusia diciptakan? Bukan untuk kerja, bukan melakukan tugas-tugas di ladang atau di kantor, tetapi untuk beribadah. Berarti ibadah merupakan tujuan yang sangat utama dalam hidup manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Ini yang pertama yang perlu kita mengerti, saudara. Terus yang kedua, sesudah memang manusia jatuh dalam dosa dan ada proses sejarah yang panjang, ya, sampai kepada keturunan Yakub yang beranak pinak, beranak cucu, menjadi bangsa yang besar di Mesir. Dan di situ dalam kitab Keluaran, ya, kita dengan jelas bisa mengerti tatkala bangsa ini mengerang kepada Tuhan karena memang perbudakan, penyiksaan, kerja rodi yang luar biasa. Bangsa ini mengalami sebuah penderitaan yang terlalu amat sangat sehingga mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar seruannya, mendengar erangannya sampai mengerang sama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengambil sebuah tindakan untuk menyelamatkan, membebaskan umatnya daripada perbudakan dengan jalan mengutus Musa, ada Harun, ada 70 tua-tua pemimpin umat Israel. Ya, kisahnya sangat komplit di situ.
Dengan tujuan apa? Itu dicatat dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Saya bacakan demikian firman Tuhan, agar kita mengerti firman Tuhan. Ya, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu, Israel maksudnya, keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini, itu gunung Sinai, di mana Tuhan memanggil Musa untuk diutus kembali ke Mesir untuk membebaskan umat Israel. Tujuannya apa? Apa tujuan pembebasan? Apa tujuan kemerdekaan? Apa tujuan penebusan Tuhan? Jelas di sini. Untuk membawa bangsa atau umat Israel itu untuk beribadah di gunung ini, yaitu di gunung Sinai. Nah, tadi maka saya katakan, kenapa kita bertekun? Kita mesti mengerti dan memahami apa tujuan Tuhan menciptakan manusia. Apa tujuan Tuhan untuk membebaskan, menyelamatkan, menebus umatnya, supaya ibadah. Dalam perjanjian baru jelas, saudara-saudara, ya, bahwa sesudah kebangkitan Yesus, Yesus sudah mengatakan sebelumnya supaya para murid, orang-orang percaya menunggu di Galilea. Tetapi memang di masa itu para rasul, para murid, orang percaya tidak sanggup untuk mengerti, sehingga mereka tidak bisa percaya. Tetapi sesudah kebangkitannya, saudara, dia menampakkan diri. Saudara, di situ dicatat dalam kitab Matius pasal yang ke-28, ya. Mari kita melihat Matius pasal 28 supaya kita lihat ini tujuan Tuhan, ini hati Tuhan. Jadi yang pertama, sesudah kebangkitan Yesus, apa yang harus dilakukan oleh orang percaya? Ya, ini bersifat universal, inklusif sampai hari ini, kepada siapapun yang boleh beriman percaya Yesus harus ngerti ini. Sesudah kebangkitan Yesus, dia menampakkan diri. Apa yang pertama sebelum diutus untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil? Ini yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Saudara, dikatakan pada Matius pasal 28 ayat yang pertama, saya baca beberapa ayat. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok ke kubur. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Saudara, dan ada perintah supaya Maria Magdalena dengan Maria yang lain untuk memberitahukan tentang kebangkitannya kepada murid-murid yang lain atau orang-orang percaya yang lain untuk menunggu di Galilea. Maka ayat 7 dikatakan, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini sudah dikatakan oleh Tuhan, namun sebelum kebangkitannya, para rasul, orang percaya tidak sanggup untuk mengerti hal ini. Tetapi sesudah Yesus bangkit, mata mereka terbuka, mata rohaninya tercelik, hatinya terbuka, baru mereka mengerti tentang rahasia kerajaan Allah ini. Saudara, dan apa yang mereka buat sesampainya di Galilea? Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, ayat yang ke-9, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Di sini mereka mengakui dalam iman percaya secara tulus dengan segenap hatinya, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah itu sendiri. Dan mereka mendekat, berkumpul, bersekutu, para rasul, orang percaya, murid-muridnya. Saudara, apa? Untuk apa? Menyembah.
beribadah. Saudara, sesudah ayat-ayat ini barulah sampai di ayat 16. Untuk apa? Ada tugas amanat agung. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala bangsa. Jadi artinya sebelum manusia melakukan tugas-tugas, pekerjaan di rumah, pekerjaan di ladang, pekerjaan di warung, pekerjaan di PT, atau mungkin termasuk pelayanan dalam gereja, saudara-saudara, yang menjadi basicnya, dasarnya, yang pertama dan utama, makanya saudara, tujuan utama itu apa? Beribadah, menyembahnya, memujinya, meninggikan namanya, mengagungkan akan kuasanya, kasihnya. Kita mesti tahu di sini, saudara-saudara. Jangan kan urusan ladang, urusan di rumah, urusan kesibukan di kantor, sekalipun termasuk pelayanan, harus didahului dengan ibadah kepada Tuhan. Itu pengajaran Tuhan nggak pernah salah. Maka saya tekankan dari guru setelah minggu, semua pengerja-pengerja yang boleh mengambil bagian pelayanan harus kuat ibadahnya, harus kencang ibadahnya. Dan saya lebih juga cukup ekstrim, jangan pernah melayani kalau tidak ibadah. Itu prinsip ini lahir pada firman Tuhan. Nah, itulah yang saya katakan yang pertama, kenapa kita masih harus bertekun dalam ibadah? Karena kita harus mengerti dan menyadari apa tujuannya Tuhan menciptakan manusia. Apa tujuannya Tuhan menebus menyelamatkan manusia? Ada ciptaan yang pertama, terus manusia jatuh dalam dosa. Ada ciptaan baru dalam Yesus Kristus. Nah, mari kita sadari pada hari ini dengan firman Tuhan, supaya kita bisa memiliki semangat yang excellent, berkobar-kobar, bahkan memang kita bisa bertekun dalam ibadah kita, karena kita telah menyadari tujuan Tuhan menciptakan ciptaan baru. Tujuan Tuhan untuk menebus dan menyelamatkan kita, supaya Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita semua beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, dalam perikop yang kita baca dalam kitab Ibrani, di situ juga ada sebuah penegasan yang luar biasa pada ayat yang ke-19-nya. Saudara-saudara, ini satu anugerah. Sekarang kita dalam Yesus Kristus ada akses langsung. Kalau dalam perjanjian lama tidak ada akses langsung, harus melalui para imam, dan bahkan ada imam agung, itu sekali setahun masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Tapi sekarang dalam Yesus Kristus, setiap kita percaya, dimanapun dan kapanpun ada akses langsung, bisa datang menghampiri takhta Allah untuk boleh memuji dan menyembahnya. Saudara, lihat di firman Tuhan ayat 19 dari Ibrani pasal 10. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus melalui pengorbanannya, melalui karyanya di atas kayu salib. Saudara, kita ada akses, satu anugerah yang luar biasa, supaya saudara dimanapun juga ada, langsung bisa datang ke tempat kudusnya Tuhan, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabirnya, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ini ayat-ayat yang sangat meneguhkan, saudara. Satu anugerah yang begitu sangat besar, yang tak bisa kita nilai dengan harta dunia ini. Saudara, sungguh kita sangat luar biasa bersyukur, karena dalam Yesus Kristus telah menjadi dasar untuk kita beribadah dengan tidak sia-sia. Yang membuat ibadah kita tidak sia-sia adalah pengorbanannya di kayu salib. Saudara, itu yang pertama, kenapa kita harus bertekun dalam ibadah kita? Karena kita harus memahami, harus mengerti apa tujuan Tuhan menciptakan dan menciptakan baru kita dalam Yesus, supaya yang pertama dan utama adalah ibadah.
di dalam Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang kedua, saudara, kenapa kita harus bertekun dalam ibadah? Karena melalui ibadah inilah segala jerih lelah, segala prestasi iman, kasih pengharapan kita, segala prestasi pelayanan kita tidak sia-sia. Saudara berdoa tidak akan sia-sia. Saudara melayani tidak akan sia-sia. Saudara hidup saling mengasihi, menolong dalam kita memberikan sebuah perbuatan tindakan kasih yang nyata, memberikan sebuah persembahan, perpuluhan apapun itu. Jadi seluruh kegiatan rohani kita dalam iman, dalam pengiringan kita, dalam pelayanan kita tidak sia-sia karena ibadah kita kepada Tuhan. Nah, untuk itu saya mengajak saudara membaca satu ayat penting, dan inilah yang selalu meneguhkan, menguatkan, sekalipun kita memang sudah berjerih lelah, ya letih rasanya, tetapi ingat firman Tuhan ini betul-betul memberikan satu peneguhan, penguatan kembali, yaitu 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Nah, ini perlu kita baca ya kalau saudara merasa ya lelah, letih untuk kita melayani, bekerja, berjuang di rumah tangga segala macam. Ingat nih firman Tuhan. Jangan cuma lelah, jangan cuma kerja doang, jangan cuma capek doang, jangan cuma semangat doang. Tapi di sini saudara, yang membuat semuanya itu tidak sia-sia adalah dalam sebuah persekutuan, fellowship, ibadah kita sama Tuhan. Dikatakan demikian, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam persekutuan, dalam ibadah. Ibadah itu memberikan sebuah nilai supaya segala pekerjaan kita betul-betul berharga, berkenan, tidak sia-sia. Jelaskan nih firman Tuhan, saudara. Jadi kan cuma giat doang, capek doang, tapi nggak mau ibadah sama Tuhan. Saya percaya saudara mengerti hal yang kedua ini. Kenapa kita mesti bertekun? Kenapa kita mesti bertekun dalam ibadah? Karena lewat bertekun ibadah inilah yang akan membuat segala sesuatu yang kita lakukan bagi Kristus tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga, kenapa kita harus bertekun dalam ibadah kita kepada Tuhan? Karena kita mengingat kedatangan Tuhan sudah mendekat. Hari Tuhan sudah mendekat. Ini berbicara sebuah pandangan ke depan secara eskatologis, yang mungkin juga pernyataan firman Tuhan ini sedang terjadi di zaman, di masa kita sekarang. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang zaman akhir? Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, pada zaman akhir akan datang masa-masa yang sukar. Kita perhatikan sekarang, teknologi semakin canggih, luar biasa, tapi keadaan manusia bukan semakin nyaman, semakin baik. Justru manusia di seluruh dunia mengalami sebuah intimidasi, penekanan, tekanan, dan hidup manusia semakin berat. Baik secara ekonomi, baik secara politik, baik secara etika moral, dan lain sebagainya. Saudara, kejahatan bukan semakin menurun, semakin meningkat. Teknologi semakin canggih juga kejahatan. Dan yang tak terbayangkan oleh kita, kejahatan-kejahatan sekarang ini. Dan memang itu dikatakan oleh firman Tuhan. Terus yang kedua, bahwa zaman akhir, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Matius 24 ayat yang ke-13, bahwa kedurhakaan akan semakin meningkat, semakin bertambah, maka kasih kebanyakan orang semakin dingin. Saudara, dalam kitab Timotius, ya 1 Timotius, di situ banyak diajarkan supaya kita boleh bertekun membaca kitab-kitab suci. Karena memang untuk menghadapi ajaran-ajaran sesat yang dicatat 1 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan yang kelima,
Saudara, ada banyak dinyatakan situ nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran sesat. Dan akhirnya Rasul Paulus mengarahkan bagaimana menghadapi nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran sesat ini. Saudara, diarahkan pada ayat yang ke-8, supaya kita melatih diri dalam ibadah begitu rupa. Jadi untuk mengantisipasi supaya kita jangan dibawa oleh pengaruh jahat dunia, pengaruh akan ajaran-ajaran yang sesat, nabi-nabi palsu. Saudara, kita jemaat Tuhan harus masuk dan mulai kita melihat sebuah nilai ibadah untuk kita bertekun di dalamnya, melatih diri terus dalam ibadah kita kepada Tuhan. Saya bacakan ayat ini, saudara, terlalu banyak referensinya, tapi biarlah kita melihat satu pengajaran Tuhan yang sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan mengarahkan kita lewat firman-Nya. Sekarang pun ada banyak ajaran sesat yang bertebaran di YouTube. Sekarang ini muncul terakhir, yaitu The Church of Almighty God, gereja Tuhan Maha Kuasa, dengan mendiskreditkan Alkitab, dengan mengatakan bahwa Alkitab menghalangi orang datang pada Tuhan dan tidak mengakui ketritunggalan, dan bahwa karya Kristus tidak cukup di atas bukit Golgota, dan mereka dengan ajaran-ajaran baru. Nah, hari ini kita masih betul-betul waspada. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan mengajarkan kita, jangan menjauhkan diri pertemuan ibadah, jangan kendor beribadah, jangan malas beribadah, jangan kita tidak peduli ibadah. Sekaranglah waktunya kita perhatikan keadaan ini, supaya kita boleh kembali ingat firman Tuhan. Dan Rasul Paulus boleh mengajak jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu yang digembalakan oleh Timotius, mengatakan demikian, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Pasnya ayat yang ke-7, tetapi jauhilah tayul dan dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Jadi merupakan sebuah solusi penting untuk menghadapi keadaan yang sukar dari zaman, keadaan yang boleh semakin jahat, kedurhakaan dari zaman, dan juga boleh menghadapi ajaran-ajaran sesat nabi-nabi palsu, adalah dengan kita bertekun dalam ibadah kita kepada Tuhan. Karena itu saya bacakan kembali ayat tadi, saudara, Ibrani 10 ayat yang ke-25. Kalau bisa kita hafal, kita taruh di hati ini, supaya kita benar-benar boleh terlepas dan daripada segala pengaruh-pengaruh jahat, dan kita tetap membangun sebuah relasi hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang penuh kasih dengan sesama melalui yang namanya ibadah. Dikatakan demikian, saudara, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu, dan kami kembali diingatkan tentang sebuah kualitas ibadah kami yang kami lakukan. Tolonglah kami Tuhan, jikalau kami mengalami pengendoran, mengalami sebuah degradasi semangat kami dalam ibadah, biarlah lewat firman Tuhan ini kami kembali diingatkan, bukannya diingatkan tetapi diteguhkan, dikuatkan, supaya kami memiliki sebuah kualitas semangat ibadah yang excellent di zaman akhir ini. Oh Tuhan, terima kasih. Biarlah kami bertekun karena kami mengerti dasarnya kenapa kami masih harus bertekun dalam ibadah, supaya kami boleh tetap hidup di dalam kami berharap, dalam kami beriman mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Allah kami kekal. Kami akan melanjutkan dengan perjamuan kudus. Tuhan menolong kami semua supaya perjamuan kudus ini boleh memberkati, meneguhkan, menguatkan iman percaya kami kepada Engkau Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita semua yang telah menerima baptisan air, mari kita bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus.
Bagi kita semua yang belum menerima baptisan air, mohon kesabarannya demi ketertiban kita di dalam berjemaat. Baik saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan diri kita masing-masing di dalam doa kita, tundukkan kepala, renungkan tentang karya salib, karya Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk kita, orang-orang yang berdosa. Mari semuanya kita tunduk kepala, sama-sama ambil sikap hormat di dalam doa kita kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara, dalam perjamuan kudus ada dua benda yang dikhususkan atau disakralkan. Yang pertama adalah roti yang tidak beragi. Roti itu dipecah-pecahkannya, yang melambangkan tubuh Yesus yang suci, dikorbankan untuk kita orang berdosa. Sekarang ambillah roti itu dan angkatlah dan kenanglah hayati penderitaan Kristus, kesengsaraannya, penderitaannya, kematiannya di kayu salib. Sesuai dengan pernyataan Alkitab bahwa roti ini melambangkan tubuh Yesus yang suci, dipecah-pecahkannya, dikorbankan untuk kita orang berdosa. Sekarang terimalah roti ini dengan iman dan makan. Yang kedua adalah anggur, yang melambangkan darah Tuhan Yesus, darah yang suci, sesuai dengan ketetapan hukum Taurat. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Ibrani 9:22. Dan darah itu bukanlah darah domba, kambing biasa atau darah lembu. Darah itu hanyalah darah Yesus, anak domba Allah dari surga. Mari renungkan akan kasih-Nya yang begitu besar, sehingga kita orang-orang berdosa ini boleh menerima satu anugerah pengampunan dosa, hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur ini, rendahkan hati, dan kita renungkan penderitaannya. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Sesuai juga dengan nats Alkitab bahwa anggur ini melambangkan darah Tuhan Yesus yang suci, yang ditumpahkan demi pengampunan segala pelanggaran, salah, bahkan dosa-dosa kita. Mari ambillah, terimalah dengan iman, dan minumlah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas karya penebusan-Mu di kayu salib. Engkau telah mengorbankan diri-Mu, mencurahkan darah, sehingga kami orang-orang berdosa yang Tuhan berikan anugerah untuk beriman percaya, boleh mengalami penebusan, penyelamatan di dalam Engkau ya Yesus Kristus. Dan biarlah kami sadar, jikalau kami telah ditebus, diselamatkan, biarlah kami datang sebagai umat, sujud tersungkur, beribadah kepada Tuhan. Biarlah perjamuan kudus pada hari ini telah memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak kami tadi berkati lewat ibadah yang kami ikuti pada hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, supaya jemaat-Mu di Kelapa Gading boleh semakin bertekun dalam ibadah kepada Tuhan. Berkati kerinduan dan juga kebutuhan seorang gembala sidang untuk di masa depan. Kami percaya Engkau punya ladang, Engkau juga mempunyai pengerja-pengerja, maka Tuhan akan memberikan indah pada waktunya. Akhirnya kami berdoa juga untuk bangsa negara kami Indonesia di tengah-tengah pelaksanaan vaksinasi Tuhan, dan juga ada kesulitan-kesulitan untuk penyediaan vaksinasi. Kami mohon pertolongan Tuhan. Biarlah kami Indonesia tetap sabar, tabah, tenang, sekalipun sekarang ini muncul varian baru COVID-19. Kami berserah kepada Tuhan. Kami berdoa khusus juga saudara kami yang kena musibah tenggelamnya kapal selam KRI 402. Tuhan, kami berdoa setiap keluarga yang ditinggalkan, Tuhan berikan penghiburan dan juga kekuatan, agar kiranya pemerintah akan berikan perhatian kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk pemerintah kami, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kiranya Tuhan juga terus menyertai menolong, supaya Indonesia di masa depan sekalipun ada banyak pergumulan, tapi Indonesia tetap dibawa maju dalam kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Terima kasih Tuhan, terpujilah Allah kami kekal teringat untuk Gereja Muslim Kristus, setiap gereja lokal dimanapun juga. Mohon juga pimpinan penyertaan Tuhan, para hamba Tuhan yang melayani, khususnya Ketua Sendul kami Bapak Pendeta Andrew. Kiranya Tuhan ulurkan tangan, dia boleh sembuh pada penyakitnya dan bisa kembali bergiat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah syafaat dan doa persembahan yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di sorga. Bila pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami segala yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan penghiburan kekuatan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.